banyak teman-teman atau saudara-saudara Bongkotan Pring yang bertanya, Mas Den kenapa kok tidak ikut gitu, gimana ceritanya ini? Jadi untuk penelusuran di Bongkotan Pring tuh tenaga itu masih belum fit gitu. Jadi untuk menelusuri ke dunia goibnya itu kan membutuhkan tenaga kita yang murni gitu loh. Jadi masih belum bisa, dan alhamdulillah saya sekarang bisa ikut Bongkotan Pring kembali. Insya Allah saya tetap semangat untuk nguri-nguri sejarah seperti itu. Ya, terima kasih Mas Den atas klarifikasinya. Oke teman-teman, kita coba lihat-lihat keberadaan dari salah satu gundukan tanah yang berada di tengah-tengah persawahan di Dusun Banjarsono ini. Ikuti kami. Di sini teman-teman sangat jelas sekali bahwa seperti ini teman-teman, yang terlihat yang muncul di permukaan tanah ini adalah batu bata merah kuno yang identik dari ciri-ciri batu bata di Kerajaan Majapahit. Kalau kita lebih ke dalam lagi, awas, ada sebuah pohon bunga Kamboja yang sangat besar sekali. Melihat dari diameternya ini sekitar 1,5 meter ya. Iya, sekitar 1,5 meter, dan ini cukup tua. Di sini terdapat salah satu batu andesit. Ini adalah batu gelang yang oleh salah satu warga, mungkin ada orang yang melakukan ritual lah begitu. Di sini ada kendi kecil, ini untuk prapenan yang ngarani Jawa niki, untuk buat wadah bakar kemenyan. Dan ini adalah batu altar atau batu andesit yang kemungkinan di sini dulu ada salah satu bangunan, entah itu candi atau pemukiman, kami kurang tahu. Dan seperti ini teman-teman adalah salah satu batu bata merah di sini yang masih tersisa. Ketika masuk lebih ke dalam sini teman-teman, ada susunan batu bata merah yang masih tertata rapi begitu. Dari sini teman-teman kita lihat bahwa dari sini ini tampak lurus ini. Ini ada susunan batu bata yang masih terlihat garisnya sangat lurus sekali. Coba kamera dari sana. Dan ini teman-teman adalah batu bata merah yang masih tersusun begitu di sini. Ini sangat besar nih. Nampak di sini lebih banyak lagi pecahan-pecahan batu bata merah ya. Seperti ini yang sudah ditumpuk oleh warga. Ini adalah bekas batu bata merahnya teman-teman yang masih tersisa. Ini adalah suatu gundukan tanah di tengah-tengah persawahan begitu teman-teman. Apakah memang ini adalah dulunya ada suatu pemukiman atau suatu bangunan di era kerajaan? Di samping dari banyaknya temuan batu bata merah ya, di sini terdapat salah satu makam umum di Dusun Banjarsono ini teman-teman. Ini adalah makam umumnya. Tidak begitu banyak ya, mungkin seperti makam keluarga begitu. Tapi tulisannya di sana ada tulisan makam umum begitu. Namun di sini masih terlihat makam ini sedikit sekali, hanya hitungan puluhan lah. Ya, kita coba masuk ke dalam. Apakah ada di sini salah satu artefak kuno? Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini kan sudah kelihatan. Nah, ini ada salah satu pecahan gerabah ya. Kalau ini dari barang saat ini, barang yang masih di zaman-zaman baru, kayaknya tidak mungkin. Melihat dari ini teman-teman, sangat bagus sekali
kalau kita samakan dengan penemuan di situs Grogol ya Mas Den, ada kemiripan begitu. Ya ada kemiripan. Ya memang peninggalan kuno lah gitu. Ini adalah pecahan-pecahan gerabahnya. Nah ini teman-teman, di sini juga ada lagi seperti ini. Ini mungkin ini ditemukan ketika ada penggalian atau di waktu ada orang yang meninggal menggali tanah di sini ya Mas Den ya, sehingga ini masih terpendam dan diangkat keluar. Ya, kita cari lagi. Seperti ini teman-teman. Ini tampak motif dari salah satu batu bata merah Majapahit. Ini kan terlihat ya, terlihat memang mungkin ini dari dalam dulunya ini ada di dalam tanah. Ketika ada orang meninggal maka digalilah untuk mengubur si mayat begitu ya, dan keluarlah pecahan-pecahan gerabah ini diangkat keluar begitu. Kita coba cari lagi yang lebih istimewa teman-teman, barangkali ada temuan-temuan dari seledon atau keramik di sini. Nah ini teman-teman, nah ini tampak terakotanya kan. Nah berarti ini asalnya memang dari dalam Mas. Asalnya dari dalam ya memang. Ini kan kalau dilihat dari batu nisan ini kan masih baru gitu loh. Berarti sangat fix sekali bahwa ini hampir mirip dengan kejadian yang di situs Grogol gitu ya. Karena kan di situ kan ada pembuatan batu bata, jadi yang dalam kan terangkat, dan ini ada apa namanya, artefak kuno ini kan memang dari dalam gitu loh Kang Eko. Baru ini. Dan ini kayaknya motifnya agak beda bagus dari yang lain ya. Mana yang satunya tadi lah, ini teman-teman, itu bagian dari ini loh, apa namanya nih ya, pecahan wadah mungkin ya. Iya. Jadi mungkin ini adalah pecahan wadah dari salah satu pecahan wadah begitu. Kalau melihat dari lingkarnya ini kayaknya besar Mas Den. Ya kayak yang di Grogol itu, jadi besar gitu. Tampak di sini Terakota kan. terakotanya teman-teman, ini ada motif yang sangat bagus ya. Kalau ini baru gak mungkin pecah. Ya karena ini satu gitu, makamnya masih baru. Jadi artinya ini memang dari dalam. Kalau situs di Grogol kasusnya itu adalah dari temuan pengrajin bata. Tapi dari sini adalah dari temuan penggalian kubur. Iya. Iya benar. Kita kembalikan teman-teman. Ini baru, ini motifnya kayaknya bagus sekali ini. Kayak seperti apa begitu. Sangat apa ya? Sangat dimungkinkan sekali itu ini memang benar ada peradaban seperti itu. Ini secara logika ya. Ini dari penemuan sudah ada banyak penemuan kayak pecahan gerabah, pecahan batu bata, dan ini berdekatan sekali dengan situs Tribuana Tunggadewi itu. Jadi tempat ini teman-teman dari situs Petirasan Tribuana Tunggadewi itu sekitar 1-2 kilo mungkin ya Mas Den ya, ke arah timur gitu. Nah ini seperti ini adalah batu bata bekas peninggalan di era kerajaan Majapahit. Ini adalah memang sengaja dibuat untuk pembatas suatu makam begitu oleh warga di sini, dan di situ juga ada lagi temuan gerabah.
sampai saat ini masih belum menemukan itu Mas Den ya, pecahan keramik atau seledon ya Mas Den ya. Belum. Ya karena di sini kan tuh ini teman-teman sudah kita temukan pecahan keramiknya. Wah, kandel banget nih, tebal. ini apa namanya? Ini bawahnya loh, maksudnya yang paling iya, bawah. yang paling bawah. Ini loh kan ada bulatan beneran gitu. Tebal teman-teman. Ya, kalau melihat dari warna ya yang agak buram begitu, bisa jadi ini dinastinya Yuan. Ini agak buram. Kalau dinasti Ming itu ada motif hijau atau biru. Ya, kita telusuri lagi teman-teman. Wow, banyak sekali. Artinya jelas sekali memang di sini ada suatu pemukiman yang ya lumayan megah begitu loh. Kayak ini, kalau ini kayaknya baru ya, putih warnanya agak tipis. Ini teman-teman, ketemu lagi pecahan terakotanya. Seperti ini banyak sekali kita temukan pecahan-pecahan yang sudah lumayan agak hancur begitu. Ya teman-teman, kayaknya memang di sini ada semacam pusat begitu dari peradaban di era kerajaan Majapahit ini. Kalau melihat dari banyaknya tumpukan batu bata merah yang saat ini dihimpit ya, terjepit akar pohon apa ini? Ini akar pohon kudu ya, sama akar pohon seperti gayam begitu. Dan tampak di sini ada pohon kamboja, bunga kamboja, dan ini semutnya nyakot rek. Tuh. Nah ini teman-teman, tumpukan batu batanya memang dihimpit oleh akar pohon. Mungkin di sini mungkin pusatnya dari situs ini. Katakan ini memang fix lah ada sebuah situs di sini. Kalau saat ini mungkin tidak begitu tampak ya, tapi memang ini fix. Di sini memang ada suatu peradaban. Ya teman-teman, Bukutan Pring, di depan kami ini adalah teman-teman di sini yang memang sengaja saya kumpulkan ya, supaya lebih enak gitu di review. Seperti ini teman-teman, adalah kayak seperti terakota begitu. Ini adalah semacam pecahan dari wadah. Tampak di sini motif terakotanya. Ini juga, kalau ini sama ini kayaknya gak sama ya. Ini beda ini motifnya ini. Dan ini lagi teman-teman, ini beda. Ini yang paling beda ini. Di situs Grogol ini gak ada yang motif kayak gini. Dan ini adalah genteng ya, ini gentengnya teman-teman, tipis sekali. Ini pecahan genteng juga ada. Ini melihat dari lingkarnya kayaknya ini besar memang kalau diutuh ini teman-teman. Ada juga selubung tiang. Ini selubung tiang. Nah, dan ini kami temukan di sana teman-teman, dekat altar itu, dekat batu gelang itu. Jadi dulu itu tiang dari bangunannya memang dikasih seperti hiasan begini. Dan di sini ada motif teman-teman. Nah ini agak berlumut ya, agak begitu terlihat begitu. Ini motifnya bagus ini. Coba ini saya coba kasih air ya, supaya tampak ini motifnya agak ke sini. Coba kasih air lagi.
Ini sudah terlihat lebih jelas lagi teman-teman. Ambil daun deh. Lagi air. Lu bagus teman-teman. Cantik teman-teman. Ayo lagi airnya. Dikit aja, sing sebelah gini. Nah, ini teman-teman. Motifnya kayak semacam apa ya? Oh, ikan. Ya, ini ikan ini. Nah, ini ekornya 2 ini. Ada ekornya 2. Dan ini ada sisik-sisik begitu ya. Motif ikan nih teman-teman. Di sini ada lagi. Oh, kayak ini ikan juga teman-teman. Ini tampak ekornya juga ini. Berarti ini memang memutar kan? Memang ini kan selubung tiang ya. Ini kan selubung tiang. Jadi ini memang dulunya untuk menyelubungi tiang begitu. Kotak begini ya, kotak begini. Dan di setiap sisinya ada motif ikan. Nah, sayangnya yang di sini ya, kepalanya ya udah gak ada teman-teman, pecah. Wow, ini adalah karya dari leluhur kita teman-teman. Wow, sip, mantap. Lagi air didik air. Pengen gini dik. Terus bukan jelaskan. Terus. Ya Mas Tony, apa ini yang didapat dari mata indigo Mas Tony? Kalau dalam pandangan saya itu Mas Eko ya, tempat ini itu tempat pemukiman bangsawan gitu, pejabat tinggi ya. Dan yang di sebelah sana itu Mas Eko ya, itu pondasinya rumah itu yang di sana itu tadi. Jadi apa gitu ya? Pondasi. Ya pondasinya ya. Yang sekeliling itu semacam pemukiman gitu. Ya Mas Tony, dari jawaban Mas Tony adalah di sini sebuah pemukiman dari suatu bangsawan di era Kerajaan Majapahit. Ya, gitu. Kira-kira nih Mas Tony, bangunan di sini megah nggak kira-kira menurut? Besar-besar Mas Eko, megah gitu. Sebuah pemukiman begitu ya? Tapi pemukiman, tapi itu yang beda yang dari lain itu. Jadi gede-gede gitu, megah gitu. Menurut Mas Tony, apakah di tempat ini masih ada keberadaan dari situs yang terpendam? Kalau aku lihat sih banyak yang terpendam ini, macam tempat ibadah, tempat kemudian gitu, banyak. Ya Mas Den, dari keterangan Mas Den, dari penelusuran Mas Den secara spiritual Mas Den, gimana ya? Ya, Apa perlu diungkap secara mediumisasi? perlu diungkap ya. Satu tujuannya biar Lebih jelas lagi. lebih jelas lagi, dan anak turun tuh biar tahu gitu loh. Ini kan masih belum ada tulisan di sini nih peradabannya siapa, kan masih belum jelas gitu loh. Tujuannya kita di sini kan mengangkat sebuah sejarah yang tersirat gitu, yang terpendam gitu kan, biar terjaga lah gitu loh. Ini kan ya udah sebagian udah terjaga, dari kebersihan kan udah bersih gitu loh, bukan
tempat yang rimbun lagi gitu. Oke. Dan alhamdulillah tadi saya berkomunikasi itu beliau itu mempersilahkan gitu loh, Kang Eko mempersilahkan. Dan sebagian penjelasan dari Mas Tony itu memang di sini itu memang bangunannya megah gitu loh, dan berkaitan juga dengan petilasan Ibunda Ratu Tribuana Tunggadewi gitu. Oke. Ya, kita ungkap secara mediumisasi teman-teman dengan mediator Mas Den Spiritual Muda. Seperti apa nanti jawabannya, ikuti terus penelusuran kami di Bongkotan Pring. Nggih, Mbah, ngapunten Eyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinten niki sing mlebet Eyang? Panjenengan sinten asmanipun? Ngapunten nggih, mbok menawi wonten pola tingkah kadang-kadang mriki mboten sopan, ngapunten ingkang kathah nggih. Ini sebelumnya Mas Den sudah mengatakan bahwa yang masuk ini agak kasar begitu teman-teman. Dan nanti insya Allah ada yang lebih 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 besar energinya yang kedua insya Allah nanti. Ya, ngapunten Eyang, panjenengan sinten asmanipun? Kula sing cahyaken mriki. Nggih. Saged niku napa yang panjenengan? Asmanipun panjenengan ya. Ayo paset ya luhur. Sinten Eyang, ngapunten? Dimas Setia Luhur. Oh, nggih. Panjenengan ingkang ditugasaken jagi teng mriki. Nggih. Napa wonten napa kinten-kinten maksudipun sing ganggu tiang-tiang sing teng mriki wonten? Oh, nggih. Macem napa menika? Maksudipun gangguni kados pripun? Ora duweni tata krama mriki namung nuwun kepentingan dunyane dhewe-dhewe. Oh, nggih. Dados mriki digunakan kalih tiang-tiang dados niku nggih. Napa nggih? Ibarate dados kepentingan dunya. Nyuwun togel nomor. Oh nggih. Kinten-kinten wonten sing maringi. Nggih sing nakal-nakal mriki niku sing manggake. Oh nggih. Dados napa nggih? Sing nakal-nakal teng mriki sing nyemanggakake mangke diparingi nomor ngoten nggih. Oh nggih. Kinten-kinten jebol napa kinten-kinten nomor niku. Oh nggih. Ya itu teman-teman, ternyata di sini ada sebagian dari orang yang mempergunakan, memanfaatkan tempat ini untuk mengadu rezeki dengan minta nomor angka keberuntungan begitu. Semacam ya istilahnya togel lah begitu. Nggih, yen panjenengan ditugasaken namung jagi nggih, mboten ngriwuki cara-carane tiang-tiang ngoten niku. Apa panjenengan nggih tumut menging? Nggih, kula pengin wonten sing ora duweni enggak yen niati ngrusak panggonan mriki. Kula sing mboten nrimake. Kados pripun panjenengan niku carane yen mboten nrimakaken? Iku kadang kepengin kula angin dalane mriko. Tatos sitian niko nggih kados kesanto. Nggih ngapunten Eyang, tujuan kula kali kadang-kadang mriki nggih kali Mas Den
Menika nyuwun pirsa nggih. Sakjane panggonan niki riyin ingkang erane kerajaan niku niki panggonan napa? Ki panggonan Raden Putra Diningrat. Kirang jelas Eyang, ngapunten Eyang. Panjenengan jelasaken malih. Panggonane Raden putrane raja sinten? Mungkin oke, mainkan jelas. Oh, nggih. Panjenengan boten angsal mangke wonten Prabu Kyambek sing jelasaken. Oh, nggih. Ngapunten Eyang, mbok menawi napa Prabu menika saged mlebet teng raganipun Mas Den, monggo panjenengan semanggaaken Eyang. Ya, ini adalah yang kedua teman-teman. Menurut dari keterangan sosok yang masuk yang pertama tadi, yang akan menjelaskan tentang keberadaan dari tempat ini adalah yang Prabu sendiri nanti akan menjelaskan. Dan ini sudah masuk, apakah betul yang masuk ini adalah sosok dari yang Prabu? Kami mencoba untuk menguak lagi keberadaan dari tempat ini. Setidaknya anak turun dari generasi kita saat ini tahu bahwa tempat ini seperti apa dulunya. Nggih, ngapunten panjenengan leres yang Prabu. Ngapunten Eyang, mbok menawi kula kadang-kadang mriki mboten sopan nyun ageng bangsami. Kula tujuan mriki kali rencang-rencang menika nggih kepingin ngertos nggih. Menika ingkang era kerajaan menika panggonan nopo aslinipun ngoten Eyang? Memiliki sejati perkumpulan para putra-putra raja Majapahit. Oh, nggih. Menika panggonan niki dalemipun para putra-putra Raja Majapahit. Leres Eyang? Ora panggonan Napa griyanipun? mriki kumpul putra-putra raja. Kumpul mriki teng dalem Oh, teng dalem panjenengan nggih ngapunten. Panjenengan asmanipun sinten Eyang? Raden Cakra. Putra Dening Prabu Damarwulan. Oh, nggih, panjenengan asmanipun Raden Cakra. Putranipun Prabu Damarwulan. Nggih, ngapunten. Raden Cakra Negara. Panjenengan asmanipun Raden Cakranegara. Putranipun Raden Damarwulan. Putranipun Prabu Damarwulan. Leres. Oh, nggih. Menika yang Prabu Damarwulan menika nggadahi yuga pinten Eyang?
ora oleh diumbar. Boten asal diumbar, boten asal diterangaken. Nggih. Pengen putra-putra di keturunan Toki kerajaan kowe kudu enggak sining bunda Tribana Tunggadewi. enggak urip Lenggah teng Bunda sinten yang bunda Tribana. oh nggih, ngapunten. Iyang Damar Wulan menika nggadhahi estri ingkang nami sinten Eyang? Napa Bunda Tribana Tunggadewi menika? Napa sinten malih? Namun niku mau nggih. Dados ingkang sing dimaksud Damar Wulan menika Britu Mapel menika menawi. kamu membuat dan kata yang rengat malah Iya. Ini dapat keterangan baru teman-teman karena nama Damar Wulan itu adalah salah satu yang beredar di umum itu adalah nama fiktif, tokoh fiktif begitu. Namun setelah kami tanyakan kepada Eyang Prabu, Eyang Raden Cokronegoro menika, ini adalah anak dari Eyang Prabu Damar Wulan. Ternyata Eyang Prabu Damar Wulan itu adalah Britu Mapel. Nggih, leres Eyang nggih. Dan yang istri dari Damar Wulan adalah Ibunda Ratu Tribhuwana Tunggadewi. Wonten cerita menika Eyang, ngapunten Eyang nggih, panjenengan kan yuganipun. Wonten cerita yen Damar Wulan menika nggih simah kalih Kencana Wungu. Napa Kencana Wungu menika niku asline gelar dening Ibunda Ratu. Aja salah ngerteni nggih. nggih. Bunda Ratu ki kelare kuwatah. Wonten teng negara wetan Bunda Ratu kuwi dikenal dening Ratu Nimas Negara. Nggih, terus ya. Lintuni malih. Terus lintuni malih ya. Akhir dening Kerajaan Majapahit Ibunda Ratu kuwi dikenal dening sebutan Kencana Wungu. Kuwi cerita sing satemene nggih. Nggih, matur nuwun Eyang, matur nuwun sangat nggih. Nggih. Wae nanging gatai ilmu lase dening segara. Yen kowe tenan hai sejak lain ening bumi Majapahit kali
duweni sifat ingkang jujur ora ditambah tai sejarah kowe. Nggih Eyang, nggih mugi-mugi amanah Eyang. Panggonan pundi mawon kowe kudu duweni unggangku tata krama sing pun di aluske kali para leluhur para moyang kowe dinggo. Nggih, matur nuwun kangge wejanganipun Eyang, matur nuwun. Wonten malih Eyang ingkang sampun di Oh nggih. Nggih, matur nuwun Eyang, matur nuwun mugi-mugi manfaat Eyang. Rahayu Eyang. Alhamdulillahirabbil alamin. Lu bener tapi uang. Sopo? Hewan. Oh, enggak usah. Ini mau ada yang masuk teman-teman, cuman ini bentuknya hewan. Iya. Bangkan otak gak? Enggak usah. Enggak. Yes. Yang terakhir ada yang mau masuk tapi hewan teman-teman. Sosoknya hewan, katanya Mas Den adalah ular. Makanya dilepas saja. Oke, Mas Den. Satu keterangan lagi nih dari Mas Den. Ketika Mas Den lagi dimasukin ya oleh salah satu sosok penunggu di sini, yang pertama tadi mengatasnamakan adalah penjaga, yang kedua adalah yang Prabu Cokronegoro, anak dari Damarwulan. Ini apa yang bisa dilihat enggak dari Mas Den sendiri? Ada. Dari segi struktur tubuh gitu ya, itu yang terlihat beliau sangat tampan dan gagah gitu, layaknya memang seperti seorang pemimpin seperti itu Kang Eko. Itu sosok siapa itu? Sosok dari anak-anak dari Damarwulan tadi, Raden Cokronegoro. Iya. Putra dari Prabu Damarwulan. Dan sangat ramai sekali sangat ramai sekali ya keadaannya di sini seperti itu. Dan banyak juga peliharaan beliau mungkin yang menjaga tapi dalam goibnya gitu mungkin ya. Seperti ular yang terakhir kali. Ular itu sangat besar. Arahnya tuh dari sana seperti itu loh. Jadi memang kita awal di sini mungkin seperti sosok ular, ada juga seperti apa ya, ngiungan kayak haungan singa, suara atau apa? Seperti itu loh, serigala. Jadi ketika saya duduk tadi ada yang nyamperin, ada yang ngiungan seperti serigala gitu. Dan dari sisi bangunan kita ini tepatnya berada di sisi timur ya, pokoknya ini bukan dalam dari sebuah bangunan, tapi ini berada di bangunan yang satunya, tapi tepatnya itu kayak di depan seperti itu Kang Eko. Tapi ini posisi bukan di depan, tapi paling ujung sendiri bahkan gitu loh. Dalam satu kompleks begitu ya, bukan di dalam bangunan tapi dalam satu kompleks, dan ini adalah berada di sisi paling ujung. Ini paling ujung utara mungkin ya. Soalnya bangunannya itu arahnya ke sana juga gitu loh. Ya teman-teman, alhamdulillah ada pengetahuan sejarah baru yang tersirat yang bisa kami ungkap di sini. Ternyata dari sudut pandang spiritual
dengan adanya acara mediumisasi timbul suatu jawaban bahwa yang dimaksud dengan Damar Wulan itu adalah Britu Mapel, suami dari Ibunda Ratu Tribuana Tunggadewi, dan yang dimaksud dengan Kencono Wungu itu tadi adalah ya Tribuana Tunggadewi. Dan beliau di masa hidupnya banyak menyandang gelar. Ada kalau di sebelah timur ada Nyimas Negoro, ya ada. Dan di masa akhir Majapahit Ibunda dikenal dengan Kencono Wungu. Ya teman-teman Pungutan Pring, mungkin cukup di sini dulu untuk penelusuran di tempat ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya dan bagi kami tentunya, tentang mengungkap sejarah yang tersirat dari Kerajaan Majapahit. Salam budaya Nusantara, tinggalkan perselisihan, sambung persaudaraan. Wafaminkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.